Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 14 November sampai dengan tanggal 18 November 2022. Jadi seperti biasanya satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video ya yang saya bahas. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Silakan ditonton. Saya mulai dulu untuk beberapa saham ya, saham CPO ya. Jadi yang pertama saya bahas adalah untuk saham Astra Agrosari Ali ya. Jadi bahwasanya untuk Ali ini masih cenderung strong downtrend ya. Walaupun yang terakhir dia berusaha untuk naik, kalau kita lihat ya candlenya ya dari weekly-nya. Ini hanya minggu lalu di 8.900, 2 minggu sebelumnya hanya di 8850. Tapi sayangnya dia gagal Pak Sunar. Bahkan dia lower low dan lower close ya. Apakah masih menarik? Ya untuk Ali ini saran saya selama dia masih di bawahnya 9525 sebenarnya dia masih resiko. Jadi lebih baik kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9525 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Anda mau buy sekarang boleh aja, saya nggak ngelarang, tapi saya hanya bantu aja pasang stop lossnya di 7.800. Buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Ya, buy-nya bertahap aja karena masih cenderung resiko selama dia masih di bawahnya 9525. Ya kurang lebih seperti itu. Ini weekly chartnya, support resistennya. Kemudian kalau kita lihat dari daily chartnya masih tetap sama ya. Ini saya sarankan sebelumnya 9850 ya, tapi kemudian dia gagal kan, nggak pernah naik lagi. Jadi yang terakhir ini kalau kita perhatikan dia sudah mulai mengarah ke atas MA20-nya, tapi harganya masih di bawahnya, masih cenderung lesu di bawah ya, walaupun cenderung sideways, tapi dia sideways-nya itu di jalur downtrend-nya dan downtrend-nya masih cukup kuat. Lebih baik tunggu aja kalau dia naik ke atas 9.500 di sini ya, saya gambarkan sebelumnya. Atau pakai acuan swing high yang di sini 9375 paling cepat ya. Kalau dia berhasil naik kita tambah lagi, istilahnya buy ya, seperti itu ya, bukan tambah lagi ya, karena buy-nya tunggu di atas saja. Jadi kalau sudah naik kita buy, atau kalau mau curi start, nah, nggak apa-apa Pak Sunar, saya mau curi start ya. Anda curi start aja ketika dia breakout dari atas 8.900 ya. Ini swing high di sini ya. Jadi naik ke atas 8.900 Anda boleh buy, buy-nya bertambah aja setiap lipatan 100 rupiah. Kalau dia naik Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Karena dia masih cenderung lesu. Jadi jangan terlalu agresif. Amannya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9850, powernya lebih kuat ya. Nah garis-garis ini dia memang sedikit berbeda dari weekly-nya seperti itu ya, nggak terlalu banyak ya. Kalau weekly-nya kan nggak terlalu banyak, tapi kalau yang daily-nya ini banyak banget ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan untuk average up. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi, atau istilahnya itu average up. Kalau yang belum punya boleh buy high sell higher ya. Ketika dia breakout dari garisnya naik ke atas kita buy ya, kurang lebih seperti itu ya untuk Ali. Mudah-mudahan lancar. Kalau dari berikutnya LSIP. Jadi LSIP ini sudah saya gambarkan juga, sebenarnya masih resiko juga kalau dia masih di bawah 1150 ya. Jadi Anda mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya, ini saya kasih garisnya 1085 ya, seperti itu. Jadi kalau turun lagi di bawah 1085 lebih baik jual dulu semuanya. Nah di sini masih ada peluang untuk naik ke atas 1150 nggak Pak Sunar? Ada ya. Jadi buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau dia turun di bawah 1085 lebih baik sih saran saya jual dulu ya, seperti itu ya. Memang saya masih hold untuk LSIP ya. Saya belum jual ya, seperti itu ya. Sebelumnya sudah profit, cuma loss lagi ya, turun lagi ya. Nggak apa-apa sih, karena pada rasanya di sini stop loss maksimumnya sudah saya gambarkan sebelumnya di 1035 ya. Selama dia masih cukup kuat bertahan di atas 1035, saya yakin sih ini masih ada harapan ya, seperti itu ya. Atau 1030 lah maksimum ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Lebih amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1150. Memang sebelumnya di sini gagal loh Pak Sunar, kok malah buy ya. Ya kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal ya. Kita jangan terlalu kaku ya. Seperti itu ya. Tapi juga belum tentu dia pasti berhasil, enggak ya. Yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ini weekly support resistennya. Kemudian kalau kita lihat dari daily chartnya ini masih testing 1090. Mau buy weekly sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, sudah saya sebutkan ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Kenapa kok buy-nya bertahap Pak Sunar? Kalau buy sekarang kan enak, nanti profitnya banyak gitu ya. Mungkin ada yang bangga, Pak Sunar saya belinya pas di 1030, sudah naik loh lumayan. Ya itu kan kebetulan ya, Anda laki ya, terus terang aja seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu trennya masih turun ya.
Ya kalau Anda buy kemudian naik, ya Anda termasuk lagi juga beruntung ya. Ada orang yang baru beruntung seperti itu bisa, tapi kita budayakan untuk best practice-nya itu jangan sampai melawan tren ya. Kalau masih cenderung strong downtrend, kita jangan terlalu agresif, banyak bertahap aja. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Nah berikutnya yang cukup kuat naikannya adalah DSNG. Saya sudah punya sebelumnya DSNG, kemudian saya jual ya, kena trailing stop, tapi saya belum buyback. Kalau Anda misalnya mau buy di DSNG itu ada dua pilihan. Ketika dia breakout naik ke atas 615, kita boleh buy ya. Buy-nya bertahap naik ke atas 625, tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 645 dan 675. Tapi kalau Anda nggak mau buy sekarang, ya tunggu buy weakness, Anda bisa tunggu di area 560 atau 530. 560 ini kemungkinan dikasih ya. Kemungkinan dia nanti mungkin testing area MA20-nya, kalau dia turun memotong MA20-nya dari atas ke bawah. Selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas atau kadang-kadang mengarahnya datar tapi dia nggak menurun ke bawah atau nggak menukik ke bawah, ya harusnya masih bagus untuk buy on weakness. Jadi boleh buy, tunggu perpotongannya, istilahnya testing moving average 20-nya ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia rebound barusan kita buy. Nah kalau nggak dikasih buy on weakness, nggak dikasih ternyata dia naik lagi ya, kita buy high sell higher. Jangan takut ketinggian, enggak, ini kalau dia berhasil breakout lagi dia masih ada peluang untuk target sekitar 800 masih bisa ya, karena dia sebelumnya kalau kita lihat ini dia 760 ya, kemudian dia koreksi. Nah kalau dia naik lagi ada kemungkinan bisa sampai 800. Kenapa? Karena ini sebelumnya dia gagal turun dalam, kemudian naik lagi dia high 760 ya. Ini kalau dia turun lagi, ini kalau breakout lagi bisa sampai 800, ada kemungkinan bisa ya. Jadi memang fluktuasinya lumayan ya pergerakan harganya, tapi di SNG ini dia biasanya naiknya bertahap ya. Tapi ya kadang-kadang bisa seperti ini ya, boost naik kencang gitu ya, terus tiba-tiba dia turun lagi ya, ekornya panjang ke atas ya. Jadi kita harus siap fluktuasinya. Jadi ini sesuai dengan garis yang saya berikan ya, 530 itu garisnya. Mau buy weakness di sana boleh atau 560, paling dekatnya seperti itu. Ya kurang lebih cukup. Nah berikutnya untuk ICBP Pak Sunar, apakah akan breakout untuk minggu ini 9.900 ya, pas resisten saya. Nah kalau dia berhasil breakout ke atas 9.900, kita boleh buy. Yang belum punya boleh buy high sell higher, atau mau tambah lagi silakan ya. Kalau misalnya nggak buru-buru mau tunggu buy weakness, tunggu di 9425 atau 8975, maksimum di 8500. Intinya untuk ICBP selama dia berada di atas 8500, dia masih cukup ada harapan untuk breakout ke atas 10625, masih ada. Memang terakhir laporan keuangannya untuk ICBP masih belum terlalu bagus ya, karena tekanan biaya operasional dan kenaikan bahan baku. Nah kedepannya bagaimana, apakah bakalan turun karena inflasi di beberapa negara sudah mulai turun ya. Kalau kita lihat ini pembelian asing masih cukup lumayan banyak, tapi saya nggak fokus ke asingnya. Kalau kita lihat selama dia berada di atasnya 8.500, sebenarnya masih ada peluang untuk naik sampai ke 10.625 ya. Ini weekly-nya untuk support resistennya, jadi ikutin aja. Kalau dari daily chart-nya ini sebenarnya masih ada harapan ya. Mau tunggu di perpotongan MA20-nya boleh, atau area buy on weakness di 9425, 9.200 dan 8975 ya, maksimum 8500. Tapi menurut saya sih kemungkinan kalau dia koreksi lagi bisa tunggu di area 9200 sampai 8975 lah maksimum ya. Kalau turun di banyak itu lebih baik jangan dulu ya, tunggu aja kalau dia sudah bersih rebound lagi. Kurang lebih cukup untuk ICBP. Berikutnya untuk INDF. Kalau buy investasi atau trading di ICBP dan INDF, saran saya salah satu aja karena masih satu grup ya. Nah ini INDF masih di area sideways-nya. Kalau kita perhatikan ini gambarnya sudah saya berikan ya, 6.300 sampai dengan 6.650 itu support resistennya berdasarkan weekly-nya. Ya kalau kita perhatikan ini weekly-nya lumayan rapi ya. Intinya selama dia masih berada di atas 6.300, Anda mau buy silahkan ya. Target price berikutnya 6.650 ya. Jadi selama di atas 6.300 masih menarik. Paling nggak 650 bisa tercapai ya. Ini karena sebelumnya dia sideways lama. Yang suka trading sideways ya ini INDF lumayan menarik. Dia termasuk blue chip juga, walaupun secara reputasi transparansinya masih kurang bagus ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah ini kalau dia mau buy weakness kita tunggu di 6.300, artinya turun di bawah 6.300, tapi kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, di sana kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Target pasiennya di 6.500, breakout ke atas 6.500 kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya 6.800 dan 7.000-an. Nah, kurang lebih seperti itu untuk INDF ya. Mudah-mudahan aja dia lancar naik ke atas ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Mayora. Mayora bagaimana Mas Sunar? Ini kalau kita perhatikan masih sideways konsolidasi di atas ya. Jadi sabar aja, kalau mau menunggu boleh.
mau jual dulu ya boleh aja, tunggu di area buy weakness di 220, 2220 atau 2140 ya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Nah misalnya kalau nggak dikasih, kita tunggu sekalian breakout ke atas high-nya 2520 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2520 kita boleh buy, mau tambah lagi yang sudah punya boleh, atau yang belum punya buy high sell higher boleh, target pas berikutnya di 2780 dan 2940. Itu weekly-nya. Kalau dari daily chart-nya, kalau kita lihat di sini ini uptrend-nya masih bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas. Memang dia masih testing ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2570 tambah lagi boleh, atau yang belum punya buy high sell higher boleh, target price berikutnya sekitar 2800. Uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun ini konsolidasi atau sideways tapi kan dia di jalur uptrendnya ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya, ini sudah 6 saham. Ada beberapa saham ya yang sudah saya bahas di beberapa video untuk minggu ini tanggal 14 November sampai dengan 18 November 2022. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Saya ucapkan selalu doa saya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Sekian. Tetap semangat.